Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Oke, yes. Halo. Halo Kak Arnila. Oke, Iya, kita halo. sapa teman yang sudah live. Oke, baik teman-teman semua. Beruntung sekali pada malam hari ini hadir salah satu influencer di bidang apa Kak? Di bidang uh, pekerja sosial lah, kegiatan sosial gitu. Jadi Kak Arnila ini adalah founder dari Sekolah Kampung Nelayan, namanya Pondok Belajar Arnila, yang nanti kita akan banyak bercerita mengenai gimana sih Kak Arnila mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak nelayan dan bagaimana menjaga konsistensi untuk tetap ya tetap bersama anak-anak di kampung nelayan gitu. Nah, Iya. sebagai informasi Kak Arnila ini dia adalah satu pemenang ya, pemenang di Medan Most Inspiring Award 2018 dan 2018. juga pernah diundang oleh Mas Deddy Corbuzier di Hitam Putih Trans 7. Jadi beruntung sekali pada malam hari ini Kak Arnila bersedia bergabung di IG saya, di IG ya bukan siapa-siapa sebenarnya ya. Kak Arnila cukup jadi mau untuk bergabung di malam hari ini. Oke, baik teman-teman, bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung, sudah ada 7 orang. Mungkin Kak Arnila boleh berkenalan dulu Kak, sebelum saya banyak Oke. bertanya, siapa sih sebenarnya Kak Arnila gitu. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku Arnila Waalaikumsalam. Melina. Kayaknya teman-teman yang di sini udah kenal semua sih. Oke. Eh, ya, biasanya dulu sih pas kuliah seringnya kegiatannya itu di Kampung Nelayan Belawan. Sebenarnya daerahku itu nggak di Belawannya sih, karena memang termasuk wilayah Belawan, tapi memang di kawasan kampung itu ada 4 kampung, dan yang Kampung Banjar itu sendiri masuk ke wilayah Deli Serdang gitu. Satu kampung yang masuk di wilayah Deli Serdang, tapi orang taunya sih itu kampung nelayan gitu, Belawan. Padahal itu termasuk kawasannya Deli Serdang. Oh, Gitu. masuk kabupaten mana Kak Arnila? Deli Deli Serdang, Serdang Deli itu ya? Serdang. Deli Iya. Serdang. Oke, oke. Oke. Nah, mungkin kita mulai dulu ya diskusinya, Kak Nila, biar teman-teman yang lain nanti Oke. menyusul. Nanti juga rekaman ini akan saya upload di IGTV akun saya. Sebelumnya, mungkin Kak Nila boleh bercerita sebenarnya kapan sih mulai berdiri Pondok Belajar Arnila itu? Pondok Sejak tahun berapa? Belajar. Iya, sejak tahun 2015. Tapi di tahun 2015 itu awalnya 1 tahun belajar di halaman musola dulu. Nah, tahun 2016 baru berdiri pondoknya. Jadi di awal itu cuma kita belajar di halaman musola, terus karena ngelihat banyak nih anak-anak yang mau belajar, respon anak-anaknya ya banyak waktu itu. Nah, ada sekitar 40-an anak yang belajar. Nah, terakhir untuk biar anak-anaknya juga nyaman, dibuat pondok belajar gitu. Oh, berarti sejak 2015 sebenarnya sudah mulai aktif ya, baru di 2016 mulai ganti tempat. Nah, kalau Iya. boleh tahu, gimana sih ceritanya awal Kak Arnila sampai akhirnya Kak Arnila punya ide untuk mendirikan sekolah gratis di sana gitu? Jadi awalnya sih aku iseng aja ya, iseng bagiin anak-anak di sana buku. Nah, kebetulan udah ngumpulin buku. Terus pas datang ke sana, nyumbangin ke sana, nah ternyata tuh banyak anak-anak yang seusia ya, bisa kita bilang harusnya udah bisa baca gitu. Dan ternyata banyak sekali yang nggak bisa baca, termasuk jangankan membaca, mengeja dan huruf aja banyak yang belum kenal. Jadi makanya terakhir ya udah aku janjiin anak-anak buat ayo kita belajar. Anak-anaknya tuh mau. Terus pas aku sempat kaget ya, kaget ngelihat reaksi anak-anak yang waktu itu aku bagiin buku. Dan ternyata bukunya tuh
mereka jadiin kapal-kapal gitu. Terus kapal-kapal terus mereka terus mereka pas naik sampan tuh dibuang kertas-kertasnya gitu. Jadi terakhir aku nanya ke mereka kenapa sih gimana sih mereka sekolah atau enggak gitu kan. Ya jawabannya sekolah, tapi gimana ya? Kayaknya memang banyak di situ kekurangan. Salah satunya di bidang pendidikan. Mereka tetap sekolah, Hmm. memang beberapa banyak sih yang nggak sekolah, tapi beberapa banyak juga yang sekolah, tapi ya itu nggak bisa baca juga. Jadi fokusnya pondok belajar itu ya dibaca tulis hitung sebenarnya. Oh begitu. Jadi itu termasuk kelas-kelas besar ya kak ya? Termasuk kelas 4, 5, 6 gitu ya? Yang tidak Mm-mm. bisa baca gitu? Iya, jadi di situ nggak ada batasan usia sih. Jadi Hmm. banyak juga anak SMP. Ya SMP Anak terus bisa baca gitu? iya. Jadi beberapa sih ada juga orang tua yang memang pengen belajar baca ya udah. Jadi pondok belajar itu nggak ada kelas yang maksudnya sesuai dengan umur atau usia gitu kan anak-anaknya enggak. Jadi nggak ada batasan usia sih. Jadi siapa aja mau belajar di sana boleh gitu. Oke, oke. Nah, kalau Mm-mm. di awal gitu kak, itu berapa sih anak-anak yang terlibat gitu ketika awal berdiri ngajakin anak-anak belajar gitu? Di awal anak-anak yang belajar itu ada sekitar 10 itu awal seminggu 2 minggu Hmm. terus nambah dan akhirnya sampai 40-an. Itu 1 tahun, kemudian tahun kedua makin rame. Terus makanya aku berinisiatif untuk membuat pondok belajar dan kebetulan ada orang tua anak yang belajar di sana ngizinin tanahnya. Jadi aku sebenarnya cuma bolehin pakai tanah. Jadi di sana kan kalau kita misalnya kan wilayah pesisir. Jadi kalau misalnya mau pakai tanah itu kayak kita harus bayar hak pakai tanah gitu. Kita nggak dapat ya kita Hmm. nggak beli tanah sih. Jadi kayak kita cuma Sewa gitu ya, dikasih kayak sewa gitu ya. ya hak pakai tanah. Terus terakhir mereka ngasihin aku hak pakai tanah itu dan terakhir ngebolehin aku ngediriin pondok dan kebetulan di sebelah rumahnya anak yang orang tuanya itu orang tua yang anaknya itu belajar sama aku gitu. Jadi Hmm. sejauh ini sih mereka yang jagain pondok belajarnya gitu. Nah, waktu di awal gitu kak, kan tentunya butuh biaya untuk ke sana, kemudian Mm-mm. buku-buku, terus apalagi tadi ada sewa gitu. Nah, apa yang Kak Arnila lakuin waktu itu? Pakai uang sendiri atau ngajak bikin donasi atau gimana? Strateginya Kak? Iya, jadi sebenarnya aku pun gak yakin sih bisa buat pondok belajar. Jadi waktu itu kan karena aku ngajakin teman-teman sih awal-awal ngajakin teman buat ngajar di sana. Nah terakhir karena mungkin yang lain juga punya kesibukan, jadi aku sendiri setiap pulang kampus sering ke sana. Jadi sering ke sana terus ngajarin mereka dan terakhir diskusi-diskusi sama mereka udah sampai tahun kedua dan terakhir mereka bolehin aku ngasihin hak pakai tanah itu dan nggak bayar aku hak pakai tanahnya itu. Hmm. Terus terakhir dari mereka sih bilang gimana cara ngebangunnya. Ya udah terakhir aku kayak nyicil gitu sama tukangnya. Jadi kayak nyisihin uang sih sebenarnya. Jadi kayak Ah. jadi makanya pembangunannya itu sebenarnya sampai 7 bulan dan Oh. hampir setahun juga karena padahal ngebangunnya itu cuma 2 minggu udah selesai tapi karena aku harus bayar dulu ke tukang misalnya hari ini ada 20.000 ya udah aku bayar dulu ke tukangnya 20.000 dan akhirnya sampai 7 bulan baru bisa ngebangun itu gitu. Luar biasa. Dan hmm, Adila masih mahasiswa ya statusnya apa sekarang? waktu waktu sendiri Oh waktu waktu itu mendirikan itu. iya aku masih semester 3 Semester tiga 3. masih semester 3 dan itu baru ya 1 tahun di Medan. Iya. Nah, Gitu. selain itu Kak, kalau di awal-awal ada nggak cerita pengalaman buruk atau tantangan atau penolakan gitu dari masyarakat atau dari anak-anak gitu? Nah, awalnya itu ya, aku sebenarnya ngunjungi beberapa tempat dan terakhir itu aku ngunjungin di Kampung Nelayan itu, Kampung Nelayan Belawan. Nah, di awal itu aku sebenarnya, oh ya udah ini mungkin
mindset aku nih ya, mindset aku tentu mikirnya, oh ya udah ini berarti kampungnya mungkin kesulitan ekonomi yang pertama, karena kita melihat gambaran umumnya kayak gitu ya. Terus yang kedua, akses pendidikannya, di situ waktu itu SMP-nya belum ada, nah cuma ada SD. Cuma ada SD. Dan terakhir orang tua di sana bilang kalau anak-anak di situ ya udah tamat SD rata-rata nikah, yang ceweknya, yang cowok udah kerja jadi nelayan gitu kan. Terus oke, gambaran umumnya kayak gitu kan aku ngelihatnya. Terus beberapa kali aku ke sana ada hal-hal yang kadang bikin aku ini beneran ya di sini gitu kan. Jadi kayak aku pergi ke kampung itu, terus kayak kemarin itu sering rusuh antar kampung gitu. Jadi kayak aku datang naik waktu itu posisinya aku datang naik angkot gitu kan. Terus tiba-tiba banyak polisi, terus lempar-lempar batu antar kampung gitu. Jadi aku beneran kaget, ini kayak gini ya. Jadi ternyata memang di situ tuh ya bisa dibilang zona hitam, dan orang-orang itu ya udahlah nggak usah ke sana gitu kan. Ya udah, terakhir aku benar-benar tertarik gitu sih sama kampung nelayan itu. Maksudnya pengen tahu lebih dalam gimana sih kehidupan mereka gitu. Dan gimana ya, terakhir setelah berdiri pondok belajar aku semakin mengenal mereka, terus ngelihat gimana keseharian mereka. Apalagi dulu waktu aku udah jadi pondok belajarnya, nah aku sering kayak malam minggu nginep di sana gitu, main-main sama anak-anaknya, jadi udah kayak deket gitu sama mereka. Terus terakhir banyak hal-hal yang aku pikir ya pelajaran banget untuk aku gitu. Jadi kayak gini, misalnya aku ngerasa awalnya aku berpikir bahwa kampung nelayan itu ya mungkin kesulitan ekonomi yang pertama, tapi ternyata enggak. Jadi malah beberapa warga di sana bilang ya enggak, kami sebenarnya kalau misalnya di air pasang, jadi di sana kan ada pasang sama surut gitu kan. Jadi kalau pasang tuh biasanya tinggi kali gitu, bisa sampai selutut gitu, jadi kayak banjir gitu kan di sana. Jadi di waktu pasang ternyata mereka tuh bisa satu hari itu ngumpulin 200 sampai 500 ribu loh. Dan itu cari hasil laut banyak. ya. Iya, cari hasil laut. Sedangkan di surut mereka itu sama sekali bisa sampai nol aja penghasilan, yang sama sekali nggak ada gitu di surut. Jadi kayak jadi ya mereka sendiri pun, kalau aku tanya nih ke mereka, apa sih yang mereka inginkan sebenarnya dari dulu gitu. Ya simple, cuma mereka pengen kami ini diajarin gimana cara banyak hal sih yang bisa dibantu di sini. Maksudnya kayak gimana cara budidaya ini biar hasilnya bisa maksimal, atau bagaimana cara memanajemen uang yang misalnya pas dipasang tadi mereka kan dapat banyak nih, tapi ngaturnya biar di surut uangnya itu nggak habis gimana gitu. Yang kayak gitu mereka nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya gimana ya, banyak hal sih pelajaran yang aku dapat di sana gitu. Luar biasa. Nah, kalau ini Kak, dengan kondisi tantangan-tantangan seperti itu tadi ya, sebenarnya apa sih yang membuat Kak Arnila tetap mau berjuang gitu? Karena kan banyak banget sebenarnya di luar sana itu banyak orang-orang yang sebenarnya punya ide bagus atau punya semangat yang tinggi di awal untuk membuat entah sekolah gratis, entah taman baca dan lain. Tapi ketika ada tantangan-tantangan, akhirnya mereka menyerah. Nah, apa yang membuat Kak Arnila tetap konsisten, tetap istiqomah lah istilahnya, untuk tetap hajar lah maksudnya dengan kondisi tantangan-tantangan seperti itu, Kak? Iya. Jadi kan Kak Edo, aku tuh 1 tahun di sana aja itu udah banyak kali sih tantangan yang aku rasa ya. Dan mungkin orang-orang lain yang namanya juga pendatang gitu, ngajar di beberapa tempat juga mungkin ngerasain apa yang aku rasain gitu kan. Jadi kayak aku sebulan ngajar di sana itu kayak udah diteror. Jadi ngapain sih ke kampung ini gitu, udah jangan ngajar di sini gitu, kamu dari mana ini, pokoknya udah ditaruh sama preman-premannya. Tapi aku tetap konsisten, maksudnya aku tetap bilang aku di sini cuma mau ngajar, aku pokoknya aku nggak ada ganggu urusan kalian, aku cuma di sini untuk ngajar. Nah terakhir
setahun di sana mereka mulai paham, oh anak ini datang cuma untuk ngajar. Karena aku memang kalau misalnya 1 tahun nih ya, 1 tahun di sana aku kalau ada orang-orang yang misalnya datang untuk ya udah kalau mau datang buat anak-anak di sana silakan. Tapi kalau untuk yang dalam hal yang lain aku selalu nutup gitu. Jadi memang aku nggak pernah ganggu mereka di sana. Jadi aku memang fokus ke anak-anak. Nah terakhir kayak 2 tahun di sana itu aku sering malam minggu itu yang aku bilang tadi, aku sering kayak nginap bareng anak-anak. Jadi kalau aku nginap bareng anak-anak itu, anak-anaknya semua tidurnya di pondok juga sama Oh, dengan di aku gitu. Iya, jadi dan kayak orang tua masalah ya? apa? Orang tua anaknya mendukung juga. Ini Ket- udah tahun kedua Oh, rata-rata semua udah dukung. Jadi tahun pertama saja aku ngerasa kayak banyak penolakan gitu 1 tahun pertama, karena memang mungkin mereka juga nggak tahu maksud aku datang apa gitu kan. Tapi udah tahun berikutnya mereka pada mendukung aku semua, alhamdulillah. Nah jadi eh, mungkin udah ngerasa dekat ke anak-anak ya. Jadi pernah beberapa kali aku udah ngerasa udahlah, aku sempat dimarahin orang tua di sana. Jadi kayak aku ngebawa anaknya itu, menjemput anaknya untuk belajar, terus orang tuanya itu datang ke aku bilang, udah jangan bawa anakku biar dia kalau di sana istilahnya membubu ya, nangkap kepiting gitu. Udah ah, biar dia membubu aja. Maksudnya di sana tuh kayak ada satu anak disuruh untuk bayar uang rumah gitu kan, jadi ngebantu orang tuanya. Jadi udah bu, nggak apa-apa, anaknya belajar aja, nanti paling 1 jam aja kok, karena memang anaknya nggak bisa baca waktu itu kan, udah SMP juga sih. Jadi terakhir ya udah aku pendekatan sih sama orang tuanya, gimana caranya supaya anaknya diizinin. Yaudah aku bilang ke anaknya, aku kasih, maksudnya aku kamu harus bayar misalnya sebulan sebulan harus ngumpulin berapa sama orang tuamu misalnya gitu kan. Terus aku ajarin dia cara cara ngumpulin uangnya, terus dia tetap harus belajar. Nah jadi terakhir ya udah orang tuanya juga nggak bisa ngomong apa-apa kan, karena si anak juga mampu ngumpulin uang walaupun dia nggak harus kerja kayak dari pagi sampai malam gitu ke laut kayak kayak gitu. Jadi memang benar-benar orang tuanya itu aku coba dekatin, dan hampir 1 tahun ya aku dekatin, terus terakhir baru mulai welcome gitu. Jadi memang di sana itu susah kali kayak buat anak-anaknya itu buat belajar, orang tuanya nggak ada yang ngerti iya, gitu. iya. Jadi, susahnya tuh di situ. Dan terakhir yang kayak gitu biasanya aku lawan. Tapi kalau memang aku ajak diskusi sih sebenarnya orang tuanya. Tapi kalau memang udah benar-benar nggak bisa lagi, nggak bisa lagi sampai anaknya udah gimana nggak ngizinin juga belajar, ya udah itu aku ya udah serahin lagi ke orang tuanya gitu. Berarti kuncinya di 1 tahun pertama ya, Kak. Iya, 1 tahun pertama sih yang memang benar-benar sulit. Fokus pada tujuan. Kalau tujuannya ngajar gitu. Jadi buat Mm-mm. teman-teman yang punya tantangan yang sama gitu di luar sana ya, di awal-awal ya fokus aja pada tujuan, dan ketika tujuannya baik ya diniatin serius gitu ya Kak ya. Mm-mm. Jadi Oke, nah. kalau aku sih ngerasa kedekatan antara kita sama mereka itu sangat-sangat penting. Jadi dulu itu aku sempat udahlah ngapain sih aku, udahlah mereka juga nggak nerima gitu, udah aku nggak usah lagi ke sana gitu, udah sempat mikir kayak gitu. Tapi terakhir tuh aku kayak udah aku cobalah ke sana hari ini gitu. Nah itu tuh sampai aku ditungguin di depan dermaga sama anak-anaknya semua. Jadi ternyata mereka tuh anak-anak di situ semua nungguin kalau misalnya kayak aku dulu kan kalau kakak abang yang lain sekarang ini juga nih sering ditungguin. Kalau dulu kan aku masih sendiri. Nah jadi sering ditungguin anak-anak gitu. Terus kalau nggak datang, misalnya nggak datang 2 hari, semalam kemana? Kenapa nggak datang gitu? Jadi selalu ditanyain. Jadi kan aku kayak ya udah kak kapan lagi datang, iya besok. Terus kalau misalnya malamnya punya niat, aduh besok udahlah nggak usah lagi, ya aku kan ada janji gitu. Jadi terakhir kan harus pergi juga. Jadi memang semangat Betul, mereka betul. tuh aku rasa luar biasa buat aku ya. Jadi memang motivasi aku sih dan semangat aku tuh dari anak-anak gitu. Betul, Makanya betul. pulang ke sana itu. Oke, oke sih. Oke. Nah, bagi teman-teman yang bergabung, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Ini nggak aku private, jadi silakan teman-teman kalau mau bertanya boleh disampaikan. Mumpung ada Kak Arnila nih.
Nah, Kak, kalau misalnya ini eh, kalau dari 2015 sampai sekarang kan cukup panjang ya. Apa sih strategi Kak Arnila supaya sekolah itu berlanjut gitu? Sampai sekarang kan masih aktif ya Kak ya? Iya, masih alhamdulillah. Nah, Jadi, gimana? jadi kalau aku kan dulu kuliah tuh, kuliah. Nah, setelah aku tamat terus aku kan koas. Nah, pas koas itu aku udah mulai nyari guru gitu. Nyari guru Hmm, yang stay di sana. Aku udah coba sih beberapa kali untuk ya buat komunitas gitu. Tapi ya itu tadi aku nggak bisa maksain orang untuk berbuat sama untuk tiap hari datang ke sana. Itu jaraknya lumayan jauh, hampir ya kalau macet segala macam 2 jam terus nyebrang lagi gitu kan. Kalau untuk rutinitas tiap hari itu kayaknya buat teman-teman relawan dari Medan tuh kayaknya mungkin agak keberatan sulit ya. karena iya karena orang-orang kan juga punya aktivitas kegiatan lainnya gitu kan. Apalagi rata-rata relawan itu adalah mahasiswa gitu. Jadi aku ngerti itu sih. Jadi ya udah aku cari guru guru di sana. Nah, 2 tahun terakhir ini aku mulai guru yang mau ngajar di sini mereka harus 1 tahun ibaratnya mengabdi lah gitu di pondok belajar itu 1 tahun. Nah mereka harus fokus untuk ngurusin anak-anak. Nah tahun berikutnya jadi aku memang nyari anak-anak yang tamatan SMA. Jadi tahun berikutnya mereka mau kuliah ya dibantu ini dibantu untuk gimana caranya mereka bisa masuk kuliah gitu. Oh, berarti imbal jasanya itu ya dibantu untuk cari beasiswa atau cari kuliah gitu. Iya, Heeh. sampai sekarang udah banyak sih guru-gurunya di sana. Jadi kayak 1 tahun ngajar, alhamdulillah lulus di apa Politeknik Perikanan, terus 1 tahun ngajar, alhamdulillah lulus di Unsiah jurusan hukum, terus ini jurusan farmasi gitu. Alhamdulillah banyak sih mereka dan lulus-lulus mungkin niatnya 1 tahun ngajar itu yang ngebantu mereka biar lulus Nah, di kuliahnya. itu Kak Arnila mengusahakan itu sendiri atau melibatin orang lain Kak? Kalau misalnya sampai bantu mereka nyari tempat kuliah, kemudian nyari mungkin beasiswa gitu, itu sendiri atau gimana sih? Aku kalau memang Strategi gitu. orang, iya, aku sebenarnya kalau orang mau ngebantu ya alhamdulillah ya. Tapi kalau memang apa ya masih sendiri sih gitu. Dan rata-rata. Hmm, Tapi banyak juga teman-teman yang kayak di perikanan itu banyak dari relawan sih yang bantuin gitu. Terus kayak ya banyak juga sih. Maksudnya relasi-relasi juga kan kita harus cari info juga kan gitu. Tapi untuk eh, pembiayaan dan apa masih kayak gitu. oh. Mm-mm. Nah, kalau ini lebih ke ini sih Kak, karena Ya. kalau melihat tadi apa yang dilakuin oleh Kak Arnila kan banyak banget mulai ngurusin anak-anak, ngurusin sekolahnya, ngurusin pondoknya, kemudian Mm-mm. ngurusin guru gitu. Gimana sih strategi Kak Anila bagi waktu? Apalagi waktu itu Kak Anila pas awal berdiri jadi mahasiswa, kemudian koas gitu. Bagaimana Kak Anila bisa menjaga energi, menjaga waktu, bisa bagi waktu supaya tetap antara kerjaan Kak Arnila sendiri jalan, kesibukan Kak Iya. Arnila jalan, kemudian pondok belajar juga nggak ditinggalin gitu. Mm-mm. Jadi dulu waktu aku kuliah selalunya misalnya ada jadwal, misalnya di hari itu aku nggak ada jadwal, aku datang ke sana. Jadi pas kuliah itu masih kayak seminggu mungkin bisa datang ke sana itu 3 hari ya, 3 kali maksudnya 3 kali atau 2 kali gitu. Dan kalau memang lagi kosong gitu, aku sering ke sana. Tapi semenjak koas kan itu udah benar-benar sibuk ya. Jadi semenjak koas itu udah digantiin sama guru yang kebetulan memang yang pertama itu Pak Dedi. Pak Dedi itu dia memang jurusan matematika, jadi memang jurusan Hmm. pendidikan. Jadi memang jurusan pendidikan. Jadi banyaknya dari situ sih. Jadi anak-anak tetap belajar dan dari guru-guru itu, gitu. Oh, Mm-mm. berarti udah nyari orang untuk bantuin ya. Oh Iya. ya Kak, tadi kelewat. Sebenarnya kalau sekolahnya itu yang dibikin itu mereka belajarnya di pagi hari, sore hari atau gimana Kak? Kalau dulu pas aku masih kuliah itu nentuin jadwal aku kan. Jadi kayak anak-anak Hmm, di situ tuh kan rumahnya nggak terlalu jauh. Tapi kalau yang di ujung Kerang itu ya lumayan jauh juga sampai hmm, 30 menitan berapa bisa. jalan Tiga kaki puluh ya itu ya? menit jalan kaki ya, jalan kaki. Hmm, Jadi kayak
pas datang itu udah anak-anaknya manggil semua gitu, teman-temannya semua udah datang gitu. Jadi lebih menyesuaikan di jadwalnya aku. Tapi semenjak udah ada guru, Ada guru-guru. mereka belajarnya tiap hari. Itu Lebih mulai jam berapa, lebih Kak, biasanya? iya, mereka dari jam 2 sampai jam 4. Dan sekarang Hmm, ini setelah corona ini ya, bukan setelah sih, hmm. maksudnya saat ini, Selama eh, selama corona. iya selama corona mereka kemarin nggak sekolah dulu dan baru mulai seminggu ini sih karena memang tapi aku nggak ngizinin teman-teman kalau dari luar untuk datang dulu kan, jadi mereka di sana aja yang belajar sama gurunya orang sana Sama juga. di sana ya. Oh. Iya gitu. Tapi Kak, itu berarti anak-anak tetap sekolah formalnya aktif ya? Mereka ada beberapa yang sekolah formal, ada juga yang enggak. Jadi Oh, memang sebenarnya maksud dari pondok itu gimana mendukung mereka untuk tetap sekolah formal. Jadi aku sebenarnya pengen anak-anak di sana semuanya sekolah, apapun ceritanya, walaupun mereka jadi ada satu anak yang memang waktu itu ya aku dia itu usianya udah dia seharusnya udah kelas 6 SD dan dia nggak bisa baca dan dia nggak mau lagi sekolah. Jadi waktu itu aku bawa dia sama orang tuanya. Terakhir dia pengen lagi sekolah, pengen lagi sekolah. ah, Jadi diskusi di sekolah dan ternyata nggak bisa lagi nih mereka naik di level mereka karena memang si Ana juga nggak bisa baca kan. Jadi itu dia harus turun lagi dari kelas 1 dari kelas 1 SD. Jadi kan gimana ya? Sekarang pun katanya udah agak yang rasanya pasti beda karena memang badannya apanya semuanya udah eh, anak-anak di usia kelas 6 SD, bayangin aja kan. Maksudnya teman-temannya seusia kelas 1 apa SD. Jadi dia agak males gitu kan. Tapi terakhir aku tanyain masih tetap sekolah dan mudah-mudahan bisa sampai selesai. Amin. amin, Gitu. amin, amin. Oke. Luar biasa dari Kak Adinlah. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh untuk bertanya. Tadi ada, coba saya cek dulu. Oke, belum ada yang bertanya sih. Oke, nah, Oke. kalau ini Kak Adinlah selama pandemi, selain berarti masih ini ya, masih tetap belajar ya dengan guru-guru yang di sana ya, Kak ya? Iya, baru mulai sih seminggu ini. Gitu. Hmm, Mereka tetap belajar. Banyak sih di sana itu yang ya gimana ya? Kayak kemarin aku salah satu tantangan ini aku sharing aja mungkin dari teman-teman. Jadi kayak di satu sisi kayak pihak sekolah sama kayak pondok itu kayak kurang menjalin kerjasama. Bukan aku bilang menjalin kerjasama, jadi banyak sekali tuh kayak aku ngerasa pondok ini kayak dimanfaatin gitu, dimanfaatin dalam jadi pernah dimanfaatin oleh? iya, jadi pernah ketemu proposalnya itu proposal sekolah dan mengatasnamakan pondok belajar untuk Oh, meminta dana. Makanya yang sebenarnya yang aku khawatirkan itu sih di sana karena memang banyak sekali oknum-oknum yang seperti itu, gitu. Tapi alhamdulillah kemarin itu mulai ada perbaikan. Jadi kemarin kita udah sempet apa ya 1 tahun ini sih aku mencoba untuk memberanikan diri mengungkapkan yang sebenarnya. Jadi alhamdulillah semua dari sekolah itu ya nggak usah disebutin sekolahnya. Jadi diganti dan alhamdulillah sekarang udah jauh lebih bagus. Jadi kemarin itu Kak Edo sempat ini sekolah yang formal itu gurunya itu sempat berapa hampir 6-7 bulan nggak digajiin kayak gitu di sana. Padahal mereka udah ya kayak gitu. Jadi memang guru-guru di sana pun yang formalnya ya luar biasa sih kalau aku bilang. berjuang Mereka gitu nggak, ya. iya mereka nggak digaji apa gitu. Terus terakhir eh ya mungkin karena masih swasta juga kan, swasta. Terus terakhir aku gimana sih caranya nyelesain masalah ini ya tahun terakhir ini karena aku juga udah mungkin nggak bisa sesering dulu lagi ke kampung nelayan kan, jadi coba diberesin dan alhamdulillah sekolah mulai diperhatikan di sana gitu. Nah, kalau pondok belajar sendiri, Kak, rencananya ke depan mau dijadiin mungkin lembaga belajar atau yayasan gitu? Rencananya gimana dari Kak Adila? Iya, kayaknya aku untuk saat ini masih
belum ya, karena memang aku untuk mencari orang-orang yang bisa fokus, kan kalau yayasan atau apa itu udah besar ya, dan pertanggungjawabannya juga besar gitu. Jadi aku nggak pengen nanti ada masalah di kemudian. Jadi aku rasa untuk sekarang banyak sih yang ya minta aku buat jadiin ini itu segala macam, tapi dari aku sendiri kayaknya belum mau. Karena bukan apa sih, orang untuk mengurus itu sendiri yang nggak ada. Maksudnya mencari orang yang benar-benar bertanggung jawab di sana gitu. Tinggal lagi aku sekarang berharap sama anak-anak yang sekolah ini. Nah, mereka mudah-mudahan nanti cepat kelar kuliahnya segala macam, dan aku berharapnya dari mereka sih yang ngurusin di sana, karena memang ya kan kita tahu sendiri mana orang-orang yang peduli, yang benar-benar serius untuk ngurusin di sana gitu. Ya dari orang-orang yang anak-anak yang mengabdi 1 tahun ini gitu. Ya memang aku berharap dari mereka, dan ke depan mungkin harapanku kayak ada beberapa yang nyaranin jadiin apa ya, TK atau apa gitu kan, PAUD gitu. Tapi kalau dariku sendiri sih lebih pengennya itu dijadiin seperti homeschooling. Jadi kayak karena memang selama ini yang belajar di sana itu nggak ada batasan usianya gitu. Jadi dari usia SMP, ya kalau malam ya, kalau ya di depan orang ramai tentu malu ya, anak-anak SMP SMA datang belajar baca nggak mungkin kan. Jadi Ah, memang jadi memang mereka lebih kayak apa, jumpain guru-gurunya yang mau belajar baca tulis gitu. Jadi hmm, jadi memang aku pengennya homeschooling gitu, biar anak-anak, semua anak-anak maksudnya nggak ada batasan usia, bisa belajar di sana gitu. oh, Mm-mm. oh, wah, luar biasa sih. Nah, ini Kak, kalau dalam 5 tahun terakhir ini, kalau sebenarnya anak-anak total berapa sih yang sudah bergabung atau yang sudah punya dari pondok belajar ini kalau misalnya kita bicara kuantitas ya, berapa anak sih yang sudah bisa baca, yang akhirnya bisa baca gitu. Ya, total anak 42, dan yang benar-benar udah bisa lancar banget ya, itu sekitar Hmm, 30-an. Dan ada sekitar 10-an lagi yang masih sulit gitu. Oke, keputus ya. hmm. Oke, Mm-mm. sip, sip. Nah, bagi kalau ini Kak, mungkin sebelum nanti teman-teman mungkin ada yang lalu ini ada Pak Hari Daryanto. Halo Pak Hari. Ya. Nah, Halo. ada saran nggak buat teman-teman mungkin di komunitas lain atau yang seperti Kak Arnila gitu supaya bisa itu tadi ya seperti seperti judul gitu. Gimana sih supaya bisa memulai terus mengembangkan dan konsisten. Kadang banyak kita sering memulai untuk membuat kegiatan sosial, tapi tantangan berikutnya gimana sih biar bisa berkembang. Nah, ada juga nih yang sudah memulai, sudah bisa berkembang, tapi bisa menjaga gitu. Bagaimana sih memaintain? Nah, mungkin Kak Nila bisa ngasih beberapa tips atau saran buat teman-teman di sana supaya kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dikerjakan bisa terus berkembang, terus berlanjut, supaya memberikan kebermanfaatan yang banyak tentunya gitu kepada banyak orang. Boleh ngasih sarannya Kak? Oke. Sebenarnya di sini aku pengen sih teman-teman yang ngasih saran untuk pondok belajar. Iya. Mungkin nanti di Eh, lain. iya. Oke. Kalau buat aku ya gimana ya? Hmm, mungkin kalau aku sih lebih ngejalin gimana kedekatan antara kita yang pendatang atau kita yang pengajar ini ke anak-anak yang memang nggak mau sama sekali belajar. Jadi pendekatan itu sih yang penting. Jadi kalau udah ngerasa dekat dan anak-anaknya nyaman sama kita, aku yakin sih kita kita juga bakal nyaman di tempat itu gitu kan. Dan aku Hmm, rasa bakal bisa konsisten untuk terus ngajar di sana apapun hambatannya gitu, karena ya yakin aja sih kalau ada hambatan pasti ada penyelesaian gitu. Jadi aku udah coba beberapa kali dengan permasalahan-permasalahan yang cukup-cukup mengerikan di sana, dan alhamdulillah bisa diselesaikan. Kembalikan ke niat aja sih kalau menurut aku, kalau memang hmm, ya dari kitanya memang tulus benar-benar pengen di sana dan nggak ada ngarapin apa-apa, ya aku rasa mudah-mudahan semuanya, segala aktivitasnya berjalan dengan lancar. Amin gitu sih. Kayak apa ya? Hmm, kadang sih ada beberapa ya yang ngajak, yang maksudnya nanya ke aku, Kak, kalau misalnya jadi relawan atau apa gitu kan Kak di sana, kira-kira bisa nggak sih Kak dapat
apa, dapat gimana ya, dapat kayak sertifikat atau apa gitu yang Mm-mm. bisa apa. Ya gitu, aku kalau untuk kayak gitu kan nggak bisa. Maksudnya apa yang bakal aku berikan untuk mereka kalau misalnya mereka tetap Mm-mm. konsisten, aku nggak bisa yang kayak gitu. Nah, makanya aku kembalikan ke orang-orang sebenarnya kayak relawan yang datang ke sana. Jadi aku yakin nih, aku benar-benar salut banget nih sama relawan-relawan yang setia di pondok belajar itu, dan mereka itu sama sekali nggak ada dapat apa-apa gitu ya. Jadi memang kesenangan mereka sama anak-anak di sana. Jadi konsisten mereka itu benar-benar ya karena pengen ketemu anak-anak, bermain sama anak-anak gitu. Jadi kayak aku ngerasa kembali ke niat sih sebenarnya semuanya gitu. Ini jadi menarik nih ketika Kak Arnila cerita tentang relawan. Iya. Kita masih ada waktu. Nah, Kenapa? gimana sih sebenarnya yang Mm-mm. kan tadi ya banyak banget pasti ya orang-orang yang pengen terlibat gitu akhirnya, tapi Mm-mm. pada akhirnya hanya orang-orang tertentu ya yang konsisten Mm-mm. gitu. Nah, gimana, ada nggak cerita menarik yang pengen Kak Nila ceritakan, atau sebenarnya gimana sih caranya supaya kita tuh menemukan orang-orang yang bener-bener tulus dan ya bener-bener pengen bantuin gitu. Oke. Pasti banyak cerita nih Kalau karena 5 tahun itu pasti banyak orang-orang yang ingin bergabung gitu. Mm-mm. Iya, kalau dari aku sih namanya juga relawan, berarti ya merelakan dirinya ya. Jadi maksud aku eh, siapapun yang datang ke sana ya aku anggap itu relawan gitu kan. Dan aku nggak Mm-mm. pernah maksain mereka untuk berbuat ya mereka harus gimana atau apa. Kalau mereka nanya ya kita bakal sharing gitu. Tapi aku nggak pernah maksain Mm-mm. mereka. Pernah sih aku mencoba untuk membuat, dan aku terakhir menjadwalkan mereka, oke, jadwalnya kayak gini ini segala macam, tapi itu nggak pernah berhasil. Dan terakhir aku ngambil kesimpulan, ya iya, namanya juga relawan, aku nggak bisa maksain orang untuk iya berbuat sama kayak yang orang lain buat Yang gitu, namanya gitu. Mm-mm. iya, gitu. Jadi terakhir aku ngebebasin ngebebasin mereka apapun yang mereka mau kerjakan di sini selagi itu bermanfaat, apapun ide-ide mereka, oke silahkan gitu. Nah lagi kita diskusi. Nah terakhir kan bisa kelihatan di selama 5 tahun siapa aja sih yang memang benar-benar Konsisten gitu. konsisten, datang terus pokoknya konsisten gitu. Terus mau peduli sama anak-anak, oke itu mulai kelihatan. Dari situ sih aku kalau kalau apa. Jadi aku nggak pernah maksa untuk yang gimana-gimana. Padahal itu penting, penting sekali. Tapi balik lagi aku memang mikirnya ini benar-benar sulit. Sulitnya itu karena Medan Belawan itu nggak deket gitu, jadi benar-benar jauh. Dan kalau untuk kegiatannya rutin kayak belajar sama anak-anak itu kan harus rutin. Kita nggak bisa kan kalau Mm-mm. belajar itu seminggu sekali terus baca, ya gimana cara ngingatnya anak-anak kan, maksudnya namanya juga belajar, jadi harus memang tiap hari. Makanya aku gimana cara supaya ini mereka bisa belajar tiap hari ya, cuma satu sih caranya kayak kemarin itu yang aku pikirkan. Jadi cuma ya udah satu, cari guru udah gitu aja. Terus ya Oh udah. iya. Mm-mm. Sampai 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 sekarang ada berapa relawan Kak yang konsisten sampai akhir sampai sekarang lah? eh di bawah 5 lah, Oke. di bawah Tapi 5. Tapi lima. kalau 5 orang ini benar-benar konsisten. Kalau Mm-mm. masuk, kalau anak-anaknya itu sendiri, anak-anak yang kayak tadi ngabdi 1 tahun Yang itu, orang sana. itu mereka ada 4 orang. Oke. Salam 4 orang. hormat, salam hormatlah dari saya buat teman-teman relawan yang konsisten. Semoga pasti akan ada balasan yang Iya. berharga. Nah, ini ada pertanyaan Amin. dari Kak Rayester. Kak Rayester ini dia mahasiswa S2 di Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Jadi, nah, ini Mm-mm. pertanyaannya, prinsip apa saja yang harus kita pegang agar kegiatan terus berjalan dan konsisten memberikan perubahan positif untuk masyarakat nelayan di sana? Supportnya apa saja dan support siapa saja yang paling dibutuhkan? Monggo, silakan Oke. untuk jawab. Ini kalau dari versinya aku ya, karena aku ngajar di kampung nelayan gitu. Jadi yang paling apa ya, yang menyemangati aku itu anak-anak gitu. Jadi memang kalau misalnya
dari dulu sih 1 tahun di sana itu kayak banyak sekali permasalahan-permasalahan yang aku dapat, baik dari orang tua anak-anak, tapi yang benar-benar nyemangatin aku karena memang udah ngerasa deket sama anak-anak itu benar-benar kayak anak-anaknya gitu. Jadi penting sih kayak gimana caranya supaya kita ini kan aku karena objeknya itu maksudnya yang aku pengen itu goalnya aku itu gimana cara anak-anak ini bisa belajar, anak-anak ini bisa membaca tulis hitung gitu. Jadi berarti kan aku harus ke anak-anaknya nih fokusnya. Jadi makanya aku lebih fokusnya ke anak-anak gimana supaya ngedekatin diri ke anak-anak dan itu enggak cuma 2-3 bulan itu sampai berapa tahun gitu. Jadi memang kayaknya apapun konflik-konflik yang sebelum terjadi pendekatan itu ya, jadi kayaknya harus kita lewati dan harus kuat di situ gitu, sampai dapat gimana nyamannya kita gitu. Jadi kalau udah ngerasa oh udah nyaman, anak-anak juga udah nyaman, terus memang benar-benar udah deket sama anak-anak, kayaknya bakal terus dan lancar aja sih di sana gitu. Berarti support utamanya memang anak-anak ya Kak ya? Iya, dari anak-anak sih. Nah ini kalau prinsipnya Kak, prinsip apa saja sih yang harus kita pegang gitu supaya tetap konsisten memberikan perubahan positif? Selain tadi Kak Arnila bercerita tentang tulus ya, ada nggak prinsip-prinsip yang tetap harus kita pegang ketika kita bekerja di dunia kerelawanan lah? Kalau di dunia kerelawanan ya, kalau aku sih ya yang tadi aku bilang niat sih. Jadi namanya juga relawan ya. Jadi kayak banyak sekali dulu 1 tahun itu aku datang itu udah macam-macam sih orang bilang aku ini sih itu apa gitu, banyak sekali omongan-omongan yang seperti itu, tapi ya udah lewatin aja. Toh kita memang nggak ada apa-apa, sampai terakhir kan mereka juga ngerti posisi kita gimana gitu. Jadi balik ke niat sih, niat gitu. Oke. Prinsipnya memang niat yang tulus ya, niat yang ingin membangun anak-anak. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Rayester. Apakah bisa kegiatan pondok belajar Arnila ini disinergikan dengan program pemerintah atau swasta? Atau memang sudah pernah dilakuin Kak? Sinergi dengan baik pemerintah atau pihak swasta gitu? Iya, jadi sebenarnya bisa kali. Cuma memang masalah di pondok belajar ini adalah wilayah. Jadi tadi yang aku bilang, mereka itu satu wilayah, tapi kok ada perbatasan antara Belawan dan Deli Serdang. Deli Serdang itu pemerintahannya jauh. Jadi itu kayak kalau misalnya ke Belawan aja mungkin ngurusin administrasi atau segala macam ya mudah kan. Tapi ini masalahnya Deli Serdang. Jadi kalau Deli Serdang itu pemerintahannya, kalau misalnya naik kapal kita itu hampir mau berapa jam ya ke sana ke pemerintahannya itu. Itu satu. Dan terakhir kemarin aku udah coba diskusiin, makanya kalau seandainya memang dijadiin homeschooling gitu, ya itu kan salah satu program dari pemerintah kan, PKMB itu kan. Jadi ya balik lagi harus memang masuk ke pemerintahan, namanya kita mau melegalkan pendidikannya gitu kan, nggak mungkin juga homeschooling nggak legal gitu. Dan memang kendalanya aku ini sebenarnya gimana mencari orang-orang yang memang bisa bertanggung jawab gitu. Kita bisa aja sekarang misalnya buat yayasan, ya udah buat yayasan kita daftarin segala macam, tapi orang-orang yang bertanggung jawabnya ini yang aku belum ketemu gitu. Jadi makanya aku tunggu sampai benar-benar kayak anak-anak yang kuliah atau yang memang benar-benar bisa stay di sana ngurusin pondok belajarnya, baru nanti dilanjutkan lagi gitu. Jadi untuk sekarang memang masih kayak gitu. Nah, anak-anak yang kuliah udah semester berapa sekarang, Kak? Tahun depan ada yang mau wisuda. Iya, tahun depan ada yang mau wisuda. Luar biasa. Mudah-mudahan cepat wisuda dia, terus bisa balik lagi ke kampung lain. Amin. Iya, dan yang wisuda tahun depan itu jurusannya perikanan sih. Jadi ya bisa balik ke kampung yang cukup relate lah ya dengan di sana gitu. Iya. Oke, terima kasih. Begitu jawaban dari Kak Arnila, Kak Rayester. Mungkin nanti Kak Rayester kalau misalnya ada saran atau apapun boleh nanti langsung menghubungi Kak Arnila atau Pondok Belajar Arnila ya. Iya. Kak Rayester ini pengalamannya cukup banyak di dunia kerelawanan, apalagi karena bidang ilmunya di situ ya, di kesejahteraan sosial. Oke, dan sebenarnya aku kan jurusannya
bukan jurusan, maksudnya bukan jurusan guru juga, Ah, ah, bukan ah. jurusan pendidikan dan juga bukan jurusan sosial juga. Jadi sebenarnya kalau untuk teori-teori yang gimana-gimana tentang sosial dan lain sebagainya, aku sebenarnya nggak ngerti. Jadi sebenarnya yang aku lakukan itu ya sebenarnya apa yang bisa aku lakukan aja sih gitu. Iya. Dan Ah, ah, terakhir ah. bisa berlanjut gitu. Jadi sebenarnya aku Oh, nunggu loh saran-saran dari teman-teman nih untuk perkembangan pondok selanjutnya. oke, ya Gitu. nanti bagi teman-teman yang dengerin cerita ini, Kak Anila sangat butuh saran dan masukannya Iya. ya. Ditunggu juga di pondok belajar nanti ya setelah Ya, oke. setelah Kak pandemi. Rester ini juga orang Sumatera nih, nanti bisa mampir-mampir lah. Oh iya, Oke, dari harus Pak aku. Hari buat Bravo buat relawan, bangga denganmu. Terima kasih Pak Hari, mohon doanya bagi anak-anak muda yang sekarang banyak Iya, eh, amin. bekerja atau banyak terlibat di kegiatan sosial. Mantap, mantan perikanan, mantap. Oke, sip. Mungkin pertanyaan terakhir Kak, ini dari pertanyaan ini, hal apa saja yang belum bisa dan ingin Kak Arnila lakuin atau berikan untuk masyarakat di Kampung Nelayan ke depannya? Selain mungkin tadi yang sudah Kak Arnila ceritain ini. Karena selama 5 tahun ini aku fokus ke anak-anak dan pengennya aku tuh sebenarnya ngajak relawan yang lainnya juga untuk fokus ke kayak lebih luas lagi, artinya ke orang tuanya, masyarakatnya di sana. Jadi kayak ngadain pelatihan yang benar-benar konsisten ya, artinya bisa uh, menghasilkan sebuah produk atau apa gitu. Jadi aku pengen ke orang tua di sana, terus lebih luas lagi sih gitu. Kalau untuk anak-anaknya, ya aku pengen homeschooling itu. Jadi ada kayak misalnya anak-anak yang dia usianya kayak yang aku ceritain tadi, dia usianya udah harusnya kelas Udah 6 SD lumayan kan, SMP, SMA gitu. kelas 6 SD kan, terus dia balik lagi kelas 1 dan aku takutnya dia berhenti. Ya aku takutnya dia Iya, iya, berhenti iya. sekolah karena di usia dia nanti yang harusnya udah SMA dia masih kelas 6 SD kan nggak mungkin gitu kan. Jadi pengennya aku sih di homeschooling itu jadi aku bisa daftarin kerjasama dengan pemerintah, jadi bisa daftarin anak-anak yang kayak gini nasibnya kayak mana gitu, terus bisa diikutkan ujian paket gitu, jadi mereka kan bisa Hmm. walaupun mereka belajarnya di pondok belajar gitu, artinya mereka kan memang benar-benar belajar di pondok itu, terus bisa ikut ujian paket gitu. Kayak gitu sih, karena di sana banyak anak-anak yang nggak sekolah, ya yang nggak sekolah gitu, kasihan putus-putus sekolah banyak di sana gitu. Terus juga Oke. di sana SMA-nya belum ada kan, SMA belum ada. Mereka rata-rata dulu kan pas 1 tahun aku di sana SMP-nya belum ada. Tapi terakhir alhamdulillah SMP-nya Hmm. udah. Terus SMA-nya juga nggak ada. Dulu pas SMP-nya belum ada, ya mereka tamat SD aja rata-rata. Yang mau sekolah luar Hmm. lanjut. Tapi ya gitu, makanya susah sih. Oke. Gitu. Sip. Oke. Amin, amin, amin. Semoga tadi apa yang diharapkan oleh Kak Arnila tercapai. Gitu ya, semoga segera tercapai ya niat baiknya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Amin. Arnila sudah mau Ya, bergabung di sama-sama. malam hari ini, mengganggu waktunya. Iya, Udah enggak 50 kok. menit. Oke, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada misalnya ya kalau misalnya Kanila butuh apapun boleh mungkin kita bisa sharing di lain Iya, waktu gitu. siap. Bagi teman-teman Oke. yang nanti nggak mendengarkan IG live ini, nanti saya upload di IGTV saya, nanti bisa ngasih saran ke Kak Arnila. Karena meskipun Kak Arnila sudah banyak penghargaannya, saya juga tuh meskipun kita belum pernah ketemu ya Kak ya, tapi Iya, beberapa kita kali belum sering pernah. gitu. Jadi masih masih pengen terus belajar dari teman-teman semua. Oke, Iya. itu buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi buat Karila. Selamat malam. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di pondok Yuk, belajar. Oke, dah. siap. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.